Eka Chandra Agustin, NIM 2011050228, kelas Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang video yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis yang berjudul Pengantar Ekonomi Makro Islam. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang ilmu ekonomi, kita harus mengetahui apa arti ekonomi itu sendiri. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya rumah dan nomos yang berarti tatanan, peraturan, hukum, dan aturan. Jika keduanya digabungkan, mempunyai arti pengelolaan rumah tangga. Kemudian, ilmu ekonomi menurut Adam Smith yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis yang berbunyi, sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengolah sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Di sini saya juga mempunyai ilmu ekonomi menurut Wikipedia, yaitu ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia, yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi yang berupa barang dan jasa. Selanjutnya, pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan, dan ilmu ekonomi teori. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif, yaitu kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu tertentu. Contohnya, ekonomi pada tahun ke-70-an. Dan yang kedua ada ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori yaitu ilmu ekonomi yang membahas gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pembagian ilmu teori dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku ekonomi dari unit ekonomi secara individual, yaitu konsumen, produsen, dan faktor produksi. Dan yang kedua, ekonomi makro. Saya setuju dengan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Contoh ekonomi makro bisa dilihat dari angka-angka yang menunjukkan aktivitas neraca keuangan sebuah negara, seperti Indonesia. Selanjutnya, konsep dasar ekonomi makro dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Yang kelima, permintaan dan penawaran agregat. Yang keenam, keseimbangan IS dan LM. IS yaitu pasar barang dan LM yaitu pasar uang. Yang terakhir, ekspor dan impor. Yang kemudian, perbedaan pada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro bisa dilihat pada perbedaan ketenaga kerjaan, konsumen, produksi, dan harga. Sekian tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.